Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9. Materi bahasa Inggris yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang narrative text. Nah, di sini ada contoh dari narrative text. Ada Pangeran Kodok ya, The Frog King di sini. Nah, apa saja sih hal-hal yang harus kita pelajari dalam narrative text? Kali ini Miss Fitri akan menjelaskan the definition atau pengertian dari narrative text. Kemudian ada social function atau tujuannya. Kemudian ada generic structure atau strukturnya. Kemudian ada language feature atau fitur bahasa atau bahasa yang khas dari teks naratif. Oke, the first, yang pertama, apa sih narrative text? Narrative text is an imaginative story to entertain the reader. Jadi, teks narasi ini adalah cerita imajinatif yang bertujuan untuk menghibur pembaca. Nah, sudah dijelaskan tadi, social function atau tujuan dari narrative text adalah to amuse or to entertain the reader. So, the purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader. Untuk menghibur pembaca, seperti itu. Next. Kemudian, struktur atau generic structure dari narrative text. Yang pertama ada orientation. Orientation ini pengenalan. Berisi pengenalan tokoh, tempat, dan waktu terjadinya cerita. Siapa sih tokohnya, kemudian apa yang akan diceritakan, kapan kejadiannya, di mana lokasinya, seperti itu ya. Ini masuk dalam orientation atau pengenalan. Kemudian struktur yang kedua itu ada complication. Complication itu permasalahan. Jadi di sini di part ini complication, permasalahan sudah mulai muncul, sudah ada problem-problem seperti itu ya, sudah ada problems di sini. Kemudian selanjutnya ada resolution, ada resolusi. Nah, di sini masalah itu mulai terselesaikan seperti itu ya, mulai terselesaikan, kemudian sudah menemukan solusi. Nah, biasanya ada yang happy ending atau sad ending ya. Happy itu berarti berakhir bahagia, kemudian kebalikannya sad ending atau bad ending itu berakhir buruk, seperti itu. Nah, kemudian di selanjutnya itu ada reorientation atau kode di sini. Nah, biasanya dalam narrative text itu ada kode atau reorientation, ada juga yang tidak ada, seperti itu. Jadi, ini bersifat opsional. Nah, kode apa sih gitu? Kode itu adalah lesson dari story tersebut, dari narrative text tersebut. Jadi yang paling sering ada itu 3 hal yang selalu ada. Yang pertama ada orientation, kemudian ada complication and resolution. Untuk kode atau reorientation ini bersifat optional. Next. Kemudian language features atau kekhasan, fitur yang khas dari teks naratif itu yang pertama menggunakan past tense. Past tense itu berarti sudah terjadi, kejadian yang sudah terjadi, ditandai dengan verbnya ya. Kemudian menggunakan adverb of time. Sorry, ini tulisannya salah. Harusnya adverb of time atau keterangan waktu. Ada once upon a time, long time ago, one day, dan lain-lain. Pada suatu hari, pada zaman dahulu, seperti itu. Kemudian ada time conjunction-nya. Ada when, ketika, then, kemudian suddenly, tiba-tiba. Kata hubung yang menunjukkan waktu, apa? Time conjunction. Kemudian ada specific karakter. Jadi karakter yang dijelaskan itu spesifik, kita tahu seperti itu. Contohnya ada Cinderella, Snow White,
Alibaba, dan lain-lain. Next, dalam teks naratif itu juga menggunakan action verb, yaitu kata kerja yang menunjukkan kegiatan gitu ya, ada aksinya. Contohnya ada walked, killed, dan lain-lain, berjalan, seperti itu, dan lain-lain ya. Jadi ada aksinya. Kemudian selanjutnya ada direct speech. Di sini menggunakan present tense. Biasanya dalam teks naratif itu untuk membuat ceritanya lebih hidup menggunakan direct speech, ngomong langsung seperti itu ya. Tokohnya berbicara langsung. Contohnya my name is Snow White, my name is Cinderella, seperti itu, dan lain-lain. That's all from me. Untuk tugas kali ini, kalian cukup membuat rangkuman, tulis di buku kalian masing-masing. Kemudian kirim rangkuman kalian ke WhatsApp saya ya, ke WhatsApp Miss Fitri. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. That's all. Thanks for your nice attention. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.